Halo teman-teman, kembali lagi di Taufik Wijatnya Channel. Di video kali ini saya mau sharing atau mau menceritakan saya sebagai disabilitas netra low vision mendampingi teman-teman disabilitas total blind. Pada umumnya teman-teman disabilitas pengen punya kesempatan yang sama sesama non disabilitas, baik dari haknya, hak pendidikan, hak martabat manusia, hak untuk saling untuk kesetaraan. Nah, banyak banget mungkin teman-teman atau pernah mendengar atau melihat bagaimana teman-teman disabilitasnya terbaik dari muda sampai tua berjualan kerupuk menggunakan tongkat putih. Nah, sebelum video dilanjut, di like, komen, dan subscribe ya channel aku, biar aku semangat untuk membuatkan konten yang terinspirasi dan bermanfaat untuk semua, dan juga aktifkan notifikasinya. Oke, dilanjut. Bagaimana pengalaman teman-teman disabilitas netra yang saya alami di lapangan untuk berjuang kebutuhan sehari-hari, karena banyak teman-teman disabilitas netra itu untuk penghasilan dari keseharian untuk bertahan hidup dan keseharian buat dirinya saja itu melalui panti pijit atau mijet dan berjualan kerupuk. Nah, di sini konteksnya yang saya mau bahas bagaimana teman-teman pengalaman berjuang untuk berjualan kerupuk sehari-hari. Oke. Pegang tongkat putih di satu tangan, di tangan lain pegang bungkus kerupuk, tas kerupuk, berdiri, bergerak, senyum tenang dan mantap. Lihat apa ada di tanganku. Satu tangan megang tongkat putih penunjuk jalan, dan penopang langkahku. Tangan yang lain memegang kerupuk. Rezeki yang aku cari dengan keringat sendiri. Banyak orang melihatku dan berkata, kasihan. Tidak melihat, tapi aku melihatnya, berkata Allah. Memberiku keterbatasan di mata, tapi melimpahkan semangat di hati. Nah, banyak orang yang menilai atau nggak tahu, sekalipun orang awam, pengen mau membantu disabilitas, tetapi karena dikasih pada kita sebagai disabilitas, kita tidak mau dibilang charity atau karena kita punya kekurangan, bukan kekurangan lebih tepat, tapi keterbatasan, tapi kita dicari kasihan. Padahal kita tidak mau diberi kasihan, kita mampu dengan keterbatasan kita, tapi kita diberi ruang, diberi kesempatan untuk kita tuh setara sebagai manusia, untuk memanusiakan, saling memanusiakan. Begitu. Gerakan tongkat pekan. Gerakan tongkat pelan-pelan ke depan dan samping, tunjukkan cara merasakan lingkungan sekitar. Tongkat putih ini bukan tanda kelemahanku. Ini kompas jalanku yang membantuku merasakan lubang, tangga, dan arah angin. Setiap ketukan tongkat ke arah adalah doa yang Allah tunjukkan jalan rezekiku. Aku
melangkah dari rumah ke jalan, dari rumah ke warung, tidak duduk menunggu diberi, tapi berjalan mencari. Karena aku percaya rezeki tidak akan terbuka, tidak akan terlewat asalkan kita berusaha dengan ikhlas. Angkat kerupuk sedikit ke arah kamera, nada bicara hangat dan bangga. Dan ini kerupuk yang aku jual sederhana tapi berkah. Aku tawarkan ke tetangga, ke teman, ke siapa yang berkenan. Ada yang membeli karena butuh, terima kasih. Ada yang membeli karena ingin membantu dan mengucapkan terima kasih. Dan ada yang hanya lewat, tidak apa-apa, rezekiku sudah diatur Allah. Kadang terasa lelah, kaki yang panas terik hujan turun, tapi setiap kali ada yang berkata, terima kasih mas, kerupuknya enak. Lelah itu hilang seketika, karena bukan cuma uang yang didapat, tapi keberkahan dan doa dari setiap pembeli. Nah, orang tanya, kenapa ya tidak diam di rumah saja? Orang menjawab, karena tangan ini diciptakan untuk bekerja, bukan untuk menadah lebih. Baik jual kerupuk dengan keringat sendiri daripada menunggu balas kasihan orang lain. Itu harga diriku. Walaupun penghasilan tidak seberapa, tapi aku dengan percaya diri, dengan pegang tongkatku dan kerupuk di dada, senyum tulus, lembaikan tangan. Nah, teman-teman, kita mata boleh tidak bisa melihat, tapi hati bisa melihat mimpi, semangat, dan jalan rezeki. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk berusaha lebih keras. Kalau kamu melihatku di jalan, sapa saja, senyum saja, itu sudah cukup membuat hariku cerah. Dan kalau berkenan beli kerupuknya, ya insya Allah berkah. Semoga cerita kecil ini mengingatkan kita semua. Apa yang saya ceritakan ini tidak ada alasan untuk menyerah. Selama ada langkah di usaha, Allah bersama kita. Mungkin cerita ini cukup membantu dan inspirasi berbagi pengalaman untuk teman-teman. Dan jangan lupa beri saya dukungan dan semangat, biar saya juga semangat untuk mengonten yang bisa menghibur untuk teman-teman semua. Terima kasih.